Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi di situ saya banyak tertarik gitu. Bisa coba belajar, tapi saya belum berani tampil. Ya, istilahnya kayak saya apa ya ngumpet-ngumpet gitu. Baik, kita tes lagi biar tidak dianggap mualaf abal-abal begitu kan. Bener nggak nih beliau bisa praktek ibadah tentang Islam gitu. Kita tes bacaan at-tahiyat. Mohon ngapunten, mohon maaf. Apakah bisa bacaan tahiyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amsayna wa amsalam lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilahin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada hari ini tadi sudah kita saksikan bersama wawancara dengan Bapak Hudi, dan wawancara yang luar biasa, dan beliau memang pembuktian seorang mu'alaf yang beneran, bukan mu'alaf yang abal-abal, dan beliau sudah melalui proses pencarian yang sudah sejak lama, sudah bertahun-tahun sejak lulus SMA, dan ini adalah pencarian yang sejati. Beliau juga bisa hingga sampai ada di jalan yang seperti ini melalui proses panjang yang luar biasa. Dan mungkin banyak orang bertanya bahwa Pak Hudi ini adalah mu'alaf beneran atau tidak, atau cuman omong kosong atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Salah satu pembuktian bahwa seorang mu'alaf ya, itu adalah seorang mu'alaf yang beneran atau tidak, itu kuncinya ada di satu hal, yakni bisa bacaan sholat. Jadi biasanya sertifikat masuk Islam ini tidak kami berikan kepada mu'alaf, terutama mu'alaf laki-laki, sebelum syaratnya terpenuhi. Apa itu syaratnya? Syaratnya ini adalah sudah bisa bacaan sholat. Itu adalah hanya salah satu syarat metode yang mudah, tapi tidak sesederhana itu. Karena biasanya para mu'alaf itu biasanya yang tidak niat, yang masuk Islam hanya soal ganti KTP saja, tapi sesungguhnya dalam hatinya dia tidak masuk Islam. Niat untuk belajar Islam tidak ada, apalagi niat belajar sholat. Pasti sulit. Belajar walau bagaimanapun caranya sulit untuk bisa belajar bacaan sholat. Nah, bersama kita pada sekarang ada Pak Hudi, ada Ibu siapa? Mutmainah. Bu Mutmainah, ini adalah istrinya Pak Hudi yang setia kemana-mana bersama beliau. Masya Allah, orang yang paling dicintai oleh Pak Hudi sekarang, istrinya tadi yang sudah disampaikan. Dulu tidak ada curiga dengan Pak Hudi? Curiga bahwa ini jangan-jangan modus masuk Islamnya cuma. Iya, sempat. Ya. Kan KTP-nya Kristen sampai sekarang. Oh, kalau dulu aku kira malah Islam. Malah Islam. Iya. Oh, coba karena Pak Hudi, dari namanya minta kan KTP-nya kita tunjukkan, tapi nomornya nanti kita sembunyikan. Nomor, alamat, sama data yang penting kita sembunyikan, kita sensor. Permisi. Kalau nama sama agama yang kita butuhkan. Nah, ini nomor kita sembunyikan. Gini aja. Nanti alamat nanti akan disensor oleh kawan-kawan editor. Ini adalah KTP-nya. Sudah jelas ya, KTP-nya di sini Kristen. Adalah Kristen. Ini KTP beliau. Sampai sekarang 2022 masih belum ganti Islam. Permisi. Dulu enggak ada curiga ya?
Saya kira Islam. Islam. Karena setiap kali saya ketemu orang kan salam gitu, terus sama saudaranya kan, adiknya bapak itu juga salam, selalu jawab gitu loh. Ketahunya kalau Kristen waktu main ke rumahnya, karena ada salibnya, pulang dari situ baru aku nanya. Di rumahnya ada salibnya? Iya, di rumah bapak kan. Terus aku tanya, ternyata Kristen. Kristen ya udah, tapi kan saya heran, orang Kristen kok bisa bacaan kita gitu. Ternyata contoh bacaan apa itu? Ya doa-doa kayak Al-Fatihah, An-Nas, itu semua kan. Kita kan pernah ada Jalan Malam ya, channel YouTube itu yang cari-cari setan itu. Salah satunya itu kalau dari pawangnya itu dia. Oh, pernah? Iya, ada channelnya itu, punya adiknya. Aku selalu ikut sama Mas. Jadi Bapak jadi pawangnya? Iya. Allahu Rabbi. Makanya kan dari situ tuh kan saya lebih yakin. Bacaan Islam tahu semua. Iya, jadi misalkan di situ ada sosok kuntilanak gitu. Itu pengalaman saya ikut ya. Kamera suruh matikan semua. Dia baca doa. Terus memang nyata gitu loh. Ya ada sebagian yang ketangkap kamera, ada yang enggak. Terus terakhir itu ada di rumahnya saudara yang di daerah Mendit sini, saudaranya ibu minta tolong. Kan rumah itu bekas rumah dukun, disewa dukun gitu ya. Bule di situ sering diganggu-ganggu gitu. Ya dia yang ambil pusaka-pusaka peninggalan dukun-dukun itu. Ada itu channelnya juga. Masya Allah. Enggak sengaja Pak. Enggak. Itu ada bukan dari yang di atas. Sama satunya adiknya. Cuma adiknya kebetulan sampai sekarang masih Kristen. Jadi dua saudara ini kalau dia alhamdulillah kuat ya. Kuat dalam apapun, tapi kalau adiknya dia punya kelebihan tapi kurang kuat. Jadi biasanya aku yang dampingi adiknya. Yang Jalan Malam tadi itu? Iya. Oh berarti kalau untuk mengusir setan Yesus gitu mungkin? Siapa? Kalau adiknya, bacaan, enggak lah Pak. Kalau adiknya itu bukan mengusir, dia malah lebih ke apa ya, kayak kita nggak pernah mengusir ya Pak. Waktu memanggil. Di channel itu ya. Jadi sebenarnya hanya untuk penelusuran kayak misal ini ada bangunan angker di situ. Kalau nggak ketemu apa-apa ya udah. Ya enggak. Tapi kalau memang ketemu ya udah, ini nggak ganggu istilahnya. Ada eksistensi di sini gitu. Kita nggak mengusir, nggak atau memanggil gitu juga enggak. Cuma terakhir itu kebetulan rumah tante minta dibersihkan. Dibersihkan karena mengganggu yang punya kita rumah. Datang ke sana ternyata ya itu ada sih ya, gitu. Oh, Bapak punya bakat ya? Alhamdulillah. Saya nggak tahu itu bakat apa karena saya tekun. Maka gini Pak, saya yakin kekuatan doa. Saya yakin kekuatan ayat-ayat suci tadi. Saya bisa ini karena saya apa? Saya yang cerita ke Bapak sama wiridkan ayat tiap hari itu. Kayak saya baca ayat kursi gitu. Itu saya sehari bisa sampai 7.000 kali. Itu tanpa sengaja loh Pak. Jadi saya pokoknya apapun yang saya lakukan saya baca. Ayat kursi? Ayat kursi. Oke, nanti kita tes nanti. Oke, baik. Jadi beliau yang melalui proses pencarian yang panjang untuk sehingga masuk Islam ya secara personal waktu itu, habis lulus SMA tahun 97-an hingga sekarang ini kan sudah puluhan tahun ya. Dan untuk legalnya masuk Islam setahun yang lalu ya. Tapi belajar Islamnya sudah sejak lama, memutuskan diri untuk masuk Islam secara sembunyi-sembunyi sudah puluhan tahun yang lalu, sejak usai lulus SMA. Dan beliau bisa itu bacaan-bacaan sholat dan lain sebagainya. Mari kita tes apakah benar ya, karena banyak sekali mu'alaf yang kesulitan dalam bacaan sholat, berarti memang niatnya itu masih kurang tulus kan begitu untuk masuk Islam. Tapi kalau orang yang tulus masuk Islam, dia akan bekerja keras ya untuk bagaimana caranya dia bisa menghafal itu bacaan-bacaan sholat. Contoh bacaan-bacaan sederhana, Al-Fatihah dan sebagainya itu kan sudah wajib-wajibnya sholat kan sudah
sudah terpenuhi kan begitu. Mari kita tes Bapak Ibu kepada Bapak Hudi. Kita tes dulu bacaan Al-Fatihah. Mungkin mikrofon bisa didekatkan. Ya. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumtaz. Baik, kita tes lagi biar tidak dianggap mualaf abal-abal begitu kan. Mualaf abal-abal. Benar enggak nih beliau bisa bacaan-bacaan, bisa praktek ibadah tentang Islam kan begitu. Kita tes bacaan at-tahiyat. Mohon ngapunten, mohon maaf. Apakah bisa bacaan tahiyat? Bisa, Pak. Tahiyat. Boleh dipraktekkan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sempurna. Yang terakhir grogi, karena grogi ya tahu saya. Dari sikapnya beliau grogi. Aslinya hafal di luar kepala, cuman karena grogi dilihat penonton jadi seperti ada sesuatu yang bingung ini urutannya kemana. Kemudian apakah bisa bacaan iftitah? Iftitah itu sebelum Al-Fatihah, sesudah takbiratul ihram, sesudah Allahu Akbar, sebelum Al-Fatihah. Ya, siap. Iftitah itu artinya pembuka. Al-Fatihah ya. Iftitah ya, itu pembuka ya. Pembukaan. Silakan. Kabiro kan. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asilani wajatu wajaya lilladzi fatara samawati wal ardi wa hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mumtaz, sempurna. Kemudian apakah bisa diulangi lagi yang tadi tahiyat biar kelihatan sempurna? Coba diulangi lagi biar tidak. Semangat. Tadi kan kelihatan grogi. Nanti kita edit supaya sekarang tidak kelihatan grogi. Santai saja Bapak. Yang tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. 100. Mantap. Ini tidak kelihatan grogi sudah. Sekarang saya minta bacaan sujud, sederhana sekali. Bacaan sujud. Ya. Sujud itu yang menempelkan kepala ya. Mungkin bahasa pemirsa mungkin namanya mu'alaf ya, tidak tahu, mungkin asing ya bahasa sujud, ruku apa. Tapi begitu kita kasih tahu bacaan ketika kita menempelkan kepala ke tanah, nah itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Top, mantap. Saya ingin dikasih tahu bagaimana bacaan ayat kursi sebagaimana tadi Bapak sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man ladzi yasfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Masya Allah, mantap.
Minum dulu. Minum dulu, tegang. Iya, paham sekali. Karena setiap orang itu kalau untuk performance ya, memperlihatkan sesuatu yang kira-kira orang menilai itu, kadang ada muncul ketegangan, dikira nanti khawatir salah, khawatir ini, khawatir itu, khawatir tidak terlihat sempurna di mata orang lain. Itu bagian dari karakter manusia, itu sudah sangat manusiawi. Ibu waktu memutuskan untuk menikahi seorang mu'alaf ya, yang tidak tahu asal usulnya dari mana, itu waktu itu ada muncul rasa takut atau tidak? Enggak ada rasa takut. Karena kan awalnya itu kan kita bukan menuju pernikahan ya. Kita cuma hanya dekat. Terus karena dari pihak keluarga sana merasa cocok dengan saya, akhirnya bapak ibu itu istilahnya kalau di kita itu ngelungguhno ya. Kita ditanya, saya pribadi ditanya, kok nggak nikah saja sama anak saya, karena saya merasa anak saya dengan kamu itu lebih baik. Gitu. Terus saya bilang ke bapak sama ibu, selama kita beda agama saya nggak mau. Karena di kakaknya, adiknya itu kan awalnya Islam, ikut Kristen, terus satunya juga gitu. Kalau saya kan nggak mau gitu ya. Betul. Terus ibu sama bapak itu bilang, loh kalau saya nggak memaksa, kalau memang anak saya milih Islam, saya nggak apa-apa, asalkan semua dijalankan sesuai dengan syariat orang Islam seperti apa. Contoh sholat gitu, jangan main-main. Karena kalau main-main, mendingan tetap Kristen saja gitu. Orang tua itu bilang gitu. Dari situ ya pilihan kan ada di diri sendiri. Bu Mutmainah, ibu termasuk orang yang beruntung. Karena apa? Telah mendapatkan seorang mu'alaf yang sejati, mu'alaf yang beneran, bukan mu'alaf yang abal-abal. Karena banyak sekali saudara kita muslimah, saudara kita yang wanita yang muslim itu memutuskan diri untuk jatuh cinta kepada saudara kita dari Kristiani. Kemudian yang saudara kita Kristiani itu masuk Islam hanya untuk syarat menikah saja. Kemudian setelah itu sudah tidak jelas, bahkan mengajak istrinya untuk ke gereja dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi tolong hati-hati kepada para hadirin semuanya, dijaga anak cucunya, dijaga saudaranya, keluarganya semuanya. Jangan sampai menikah dengan mu'alaf palsu yang hanya sekedar syarat saja. Karena ada tetangga saya juga di belakang, ini sama sekarang juga kembali seperti itu, jadi mengajak keluarganya dan seterusnya. Ini baru kemarin hari kemarin ini ada saudara kita minta tolong, namanya saya sembunyikan dulu. Seperti ini, mungkin bisa didengarkan. Kasus begini itu hampir tiap hari yang masuk keluhan ke kami itu. Ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya punya permasalahan. Anak saya perempuan yang pertama tahun 2018 menikah sama orang Nasrani. Sempat kita tolak, akhirnya mereka nikah secara gereja. Terus pada tahun sekarang ini mereka pisah, anaknya dibawa semua sama lakinya. Nah, terus anak saya mau minta hak asuh nih. Sekarang anak saya sudah balik lagi ke Islam. Jadi saya ini pengen minta arahan atau gimana caranya ya, bisa ada penyelesaian di jalurnya kayak gimana. Terus yang kedua, temannya itu juga kena misionaris, tapi mereka nggak mau masuk Kristen, jadi kumpul kebo, punya anak 2. Nah, yang pertama anak saya sekarang sudah pisah,
tapi secara kawin gereja, kawin sipilnya nggak bisa karena kami cut, itu saya cut gitu. Nah, kada berjalan 2 tahun, sekarang sudah pisah, sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, tapi anak lakinya dibawa ke Ambon, anak-anaknya. Nah, anak saya ini pengen ambil anaknya gitu. Jadi jalurnya seperti apa yang baik, yang ini saya mohon arahan. Terus yang kedua, yang temannya ini juga tanpa nikah sudah punya anak 2. Nah, sekarang dia karena nggak nikah dia, nah salah satu harus masuk Kristen atau masuk Islam baru bisa kawin sah. Nah, yang ceweknya ini kekeh nggak mau Kristen, akhirnya kumpul kebo, dan rencananya sih yang lakinya mau syahadat gitu, tapi kita minta arahan dulu gitu. Ya, karena kurang jelas sepertinya kalau pakai audio nih, jadi mudah-mudahan agak jelas sedikit. Hanya itu aja Pak Ustadz, mohon arahan dan saya harus kemana gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Cuman kurang jelas nih, kalau memang via telepon atau saya ketemu di mana, ketemu siapa yang bisa ngasih ini, saya siap datang dan siap telepon. Jadi kalau radio kurang, ya bisa sedikit nih lah membantu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kasus kayak gini banyak yang masuk aduan ke kami. Jadi korban-korban perempuan muslimah, wanita muslimah yang akhirnya menggadaikan keimanan hanya demi persoalan cinta kepada makhluk yang melebihi cintanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Mutmainah, Ibu Mutmainah ini adalah termasuk orang yang beruntung mendapatkan suami yang soleh, yang melakukan pencarian kebenaran Islam ini sudah sejak lama dan tanpa perlu mengetes ya. Awalnya tidak tahu, hanya mungkin karena saling jatuh cinta ya. Tetapi Mbak termasuk orang beruntung karena banyak kejadian yang kayak gini. Maka dari itu kami menghimbau kepada kaum muslimin semuanya, mungkin kalaupun menikah dengan para mu'alaf, pastikan mu'alaf ini masuk Islamnya sebelum menikah. Atau kalaupun jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun sudah masuk Islam, karena melalui proses pencarian betulan baru kemudian kenal, jatuh cinta, menikah. Banyak sekali kejadian yang saling jatuh cinta kemudian menikah dengan saudara kita Kristiani, yang laki Kristiani ini yang berbahaya ini. Kemudian saya harus masuk Islam, enggak apa-apa gitu kan. Tapi hanya untuk syarat saja. Yeah. Untuk syarat saja. Kemudian nonsense ya. Kosong setelah itu, tidak ada apa-apa dan malah mengajak istrinya, anaknya, karena sudah jadi istrinya, anaknya mau apa lagi kan begitu. Mau apa lagi, hayo kan begitu. Ibu tidak pernah mengetes beliau, tapi sesungguhnya kalaupun beliau dites, tentu kan sudah masuk Islam sudah sejak puluhan tahun sebelumnya kan begitu. Begitu barangkali untuk kasus yang ini tadi, insya Allah kami follow up. Kami akan bantu dengan pengacara dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Dan ini adalah bagian dari membantu sesama saudara kita, sesama muslim. Ada komentar, monggo silakan. Ya. Dan alhamdulillah beliau ini sekarang sebagai seorang mu'alaf yang beruntung juga, karena beliau secara pekerjaan juga mudah sekali untuk dapat rezeki kan begitu. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, Pak Hudi dan Bu Mutmainah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri. Oh ya, ada hadiah buat Bapak ya, untuk referensi biar menjadi bahan bacaan ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Ini buku karya Al-Ustadz ayahanda kami, Ustadz Insan LS Mokoginta. Ini judulnya Berhadiah BMW, Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Jadi ini adalah buku tantangan, buku sayembara yang Ustadz Insan Mokoginta siap memberikan BMW plus full Pertamax full tank plus diantarkan bersama sopirnya beliau. Jadi BMW sak full Pertamax full tank plus diantarkan sak sopirnya sekalian ke rumah siapapun yang bisa menjawab satu soal saja dari sekian banyak soal di sini. Bisa menjawab satu saja, maka berhadiah BMW. Contoh pertanyaan salah satu di sini. Buktikan dalil di Bible bahwa Yesus beragama Kristen. Tolong cari di dalil di Bible satu ayat saja bahwa Yesus beragama Kristen. Berhasil dapat dalilnya, pulang bawa BMW. Bahkan sampai beliau meninggal, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Contoh soal berikutnya sederhana. Bagi siapa saja yang hafal Bible, Alkitab ini, ya, satu lembar bolak-balik saja, hafal di luar kepala dan dites sama Ustadz Insan, di depan Ustadz Insan, tidak ada yang salah titik koma, maka bisa berhasil pulang bawa BMW plus isi Pertamax full tank plus sak sopirnya sekalian. Jadi pernah Ustadz Insan itu debat sama para pendeta di forum. Para hadirin semuanya di sini, Bapak Pendeta dan seluruh jamaat, bagi siapa saja yang bisa hafal 10 lembar Bible ini bolak-balik, maka tanpa salah titik koma, maka saya siap masuk Kristen, kata Ustadz Insan. Tidak ada satupun yang angkat tangan. Ayo silakan angkat tangan, siapa? Bapak Pendeta bisa? Tidak ada. Oke, kita kurangin 9 lembar. Ada yang bisa? Tidak ada. 8 lembar. Kita kurangin lagi 7 lembar. 5 lembar dah. 5 lembar bolak-balik. Tidak ada. 3 lembar bolak-balik. 2 lembar bolak-balik. Tidak ada yang angkat tangan. Oke, saya kurangi terakhir ini. Barang siapa yang hafal 1 lembar bolak-balik Alkitab Bible ini tanpa salah titik koma, hari ini saya akan masuk Kristen. Tidak ada. Kalau Al-Quran, ini Al-Quran. Banyak orang Islam yang hafal Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil usia 5 tahun, ada yang hafal Al-Quran 30 juz, ada yang 15 juz, 5 juz. Tidak sembarangan loh, 1 juz saja itu sudah banyak. Bahkan juz amma saja di luar kepala anak-anak kecil itu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, itu. Anak-anak kecil-kecil itu. Nah, di luar kepala, walaupun tidak tahu artinya, tetapi mudah untuk dihafal. Dan itu pun tidak ada yang salah titik koma. Ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini judulnya tadi satu buku. Kemudian buku berikutnya adalah mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran. Nah ini sebagai hadiah, nanti mungkin bisa dipelajari. Kemudian ini adalah buku Iqra. Buku Iqra hadiah dari Ibu Ita di Australia. Kemudian ini adalah Al-Quran, juga hadiah dari Bunda Ita, saudara kami di Australia. Al-Quran Fadilah, Al-Quran plus terjemahannya. Nah, kalau saya yakin Bapak sudah bisa membaca Al-Quran ya, sudah mulai bisa. Kalaupun belum bisa, mau mempelajari, bisa mempelajari dengan terjemahnya, sudah cukup. Dan ini adalah Al-Quran yang sempurna, tidak ada kesalahan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab paling pede sedunia, tidak ada satupun kitab yang bisa
pede seperti ini. Kalau biasanya buku kan tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sesuatu yang sempurna kan begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, murni kesalahan penulis kan begitu. Nah, kalau di Al-Quran ini, dzalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Ini Al-Quran. Nah, nanti mohon diterima, terima kasih. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira, karena habis ini ada acara berikutnya oleh tim dari Ayah Sofia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.